Saya Asep Halid Pajari, Kang. Siap. Sekarang saya menjabat Kepala Dinas DKUKMP. Mudah-mudahan saya bisa menopang, mendukung, dan mewujudkan apa yang menjadi visi misi Pak Bupati yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ciamis? Pada kali ini saya ingin mengabarkan kabar yang baik tentunya, kabar yang positif tentunya, kabar yang memberikan motivasi tentunya, kabar yang memberikan inspirasi. Hari ini kita di satu dinas. Kebetulan alhamdulillah ada waktu Pak Kadis. Nanti Pak Kadis akan memperkenalkan perahu besar apakah ini, dinas apakah ini, yang nanti Pak Kadis akan sampaikan. Nanti sambil diskusi. Mudah-mudahan warga Tatar Galuh Ciamis bisa menangkap informasi yang bagus ini, supaya nanti menjadi harapan ke depan maju bagi warga Tatar Galuh Ciamis. Wilujeng siang Pak Kadis. Wilujeng siang Akang. Ya, mangga perkenalkan Pak Kadis hari ini seperti apa dan di Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asep Halid Pajari, Kang. Sekarang saya menjabat Kepala Dinas DKUKMP. DKUKMP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Di DKUKMP ini kita mempunyai beberapa bidang, yaitu satu sekretariat, kemudian bidang industri, kemudian bidang perdagangan, bidang pasar, dan bidang UMKM dan koperasi. Kami sebetulnya banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan, yang harus diakomodir. Apalagi sekarang di masa pemerintahan yang sekarang, kita dinaungi dengan 4 menteri. Oh, 4 menteri? 4 menteri kita DKUKMP itu. 1 Menteri Perindustrian, kemudian Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, dan Menteri UMKM. Saat ini terus terang kami mempunyai tugas yang sangat berat sekali, bagaimana kita salah satunya untuk meningkatkan naik kelas UMKM. Naik kelas UMKM. Selama ini kita terfokus kepada dengan jumlah kuantitas UMKM yang sangat-sangat besar. Tetapi kalau kita berbicara UMKM secara mikro, UMKM secara mikro itu kan lebih kepada bagaimana itu survival masyarakat dalam menghadapi tantangan hidupnya. Tapi tugas kita yang paling berat bagaimana UMKM di skala mikro ini naik kelas menjadi UMKM kecil. Nah, ini yang menjadi tugas kami. Karena sangat sulit. Dari kecil ke menengah, dan juga dari menengah ke dari mikro, kecil, menengah. Untuk usaha mikro, nggak usah dibina juga, sebetulnya masyarakat sudah pada bisa, udah jalan. Tapi bagaimana kita mengembangkan usaha mikro ini menjadi usaha kecil. Nah, ini salah satu tugas kami, supaya para UMKM yang ada di Kabupaten Ciamis ini betul-betul bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Siap. Pak Kadis, izin potong. Di Ciamis ini mayoritas UMKM-nya apa? Mayoritasnya itu lebih ke kuliner. Kuliner ya? Kuliner, makanan. Kalau yang lainnya juga banyak. Kerajinan, sabut kelapa dan juga banyak. Tetapi yang dominan itu memang kuliner. Kita didominasi sama makanan-makanan olahan. Saroja, kecimpring, dan lain sebagainya lah, itu yang biasa kita makan. Kita punya satu kendala. Kendala itu kalau makanan-makanan kecil seperti begitu kan tiap daerah pasti punya. Yang ingin kita buat bagaimana Ciamis mempunyai satu branding yang bagus, bagaimana saroja kita, bagaimana kecimpring kita, bagaimana cara kita berbeda dengan dari kabupaten lain. Ada inovasinya ya Pak? Ya, itu harus ada inovasi. Karena kalau kita sama saja seperti biasa-biasa, kita baik dalam kemasan maupun packaging dan lain sebagainya, kita juga bersaingnya juga sama agak-agak berat juga. Kalau di dinas ini, Pak Kadis, ada agenda pelatihan atau sudah ada kegiatan seperti itu? Kita rutin membina para UMKM itu rata-rata di jumlah antara 30 sampai 50 orang. Dengan kadang-kadang itu pun dengan anggaran yang ya kita cukup-cukupkan. Tapi kita berinisiatif untuk membina mereka tidak hanya mengandalkan APBD, tapi kita banyak juga mengandalkan
perbankan, banyak mengandalkan pihak ketiga, banyak mengandalkan juga anggaran-anggaran yang di provinsi supaya bisa menguatkan para UMKM yang ada di Kabupaten Ciamis. Ini saya pengen mendengar waktu masa beliau Pak Herdiat nih, penghargaan apa saja yang sudah didapat gitu. Alhamdulillah, Abon Raja Wali itu baik secara kemasan, packaging itu menjadi juara di level nasional. Itu nasional. Iya. Sampai kemarin itu Ibu Nopi mendapat penghargaan juga dari kementerian gitu. Di sektor UMKM ya? UMKM ya. Alhamdulillah itu mungkin mereka binaan kita juga lah gitu. Sama-sama saling berkolaborasi bagaimana meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari UMKM yang ada di Ciamis ini. Kemudian dari sektor yang lainnya, perdagangan waktu itu perdagangan kita sekarang sudah masuk ke tren positif terbaik ketiga Jawa Barat dalam ekspor. Ekspor ya. Apa itu? Di sini ada kayu, itu apa parahyangan. Kemudian ada makanan-makanan juga. Sale itu, kemudian itu Bu Emi tuh. Bu Emi itu Mustafa itu udah ekspor loh. Kemudian itu yang arang briket. Negara mana aja? Itu yang ke Malaysia. Ke Malaysia ke sekitar ASEAN gitu. Kalau yang makanan gitu. Kalau kayu ke Korea, ke Jepang gitu. Ini kan masyarakat Targaluh nggak banyak yang tahu ya Pak ya? Dan jarang diekspos. Dan ini penting bagi kami untuk mengetahui untuk ke depan. Berarti zaman periode Pak Herdiat ini sebenarnya sudah banyak karya yang beliau sangat banyak sekali. Banyak sekali ya. Akhirnya ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat Targaluh. Pak Kadis, apa harapan ke depannya untuk dinas ini bagi masyarakat? Saya berharap bahwa dinas ini bisa memberikan fasilitasi yang baik, terutama bagaimana memfasilitasi para UMKM yang ada di Kabupaten Ciamis ini, baik itu perizinan, baik itu pelatihan packaging, baik itu kemasan maupun hal sebagainya, supaya betul-betul bisa bersaing di kancah-kancah yang lebih tinggi. Karena kita berusaha untuk menghadapi persaingan global yang sangat berat sekarang. Karena Kabupaten Tasik, Garut, Cirebon itu betul-betul mereka banyak berinovasi. Tapi siap Ciamis menghadapi. Insya Allah kita siap. Apalagi UMKM di visi misi 2024-2029 ini tercantum bagaimana Pak Bupati yang nanti akan itu sudah memberikan satu misi-misinya yang itu dalamnya. Terima kasih Pak Kadis, dan ini akan menjadi sisi positif ya, karena banyak masyarakat Targaluh juga belum paham. Akhirnya kita sudah paham, mengerti, nanti bertahap lebih intens lah kita berbicara kedalaman tentang UMKM. Izin nanti kalau ada waktu kita ingin silaturahim lebih dalam, kalau ada pelatihan kita ikut ingin mendokumentasikan. Intinya dari vertikal ke kabupaten, Ciamis siap untuk menghadapi tantangan global ya Pak Kadis? Siap, insya Allah kita siap. Luar biasa. Hatur nuhun Pak Kadis. Terima kasih. Hanya sebatas itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman Targaluh Kabupaten Ciamis, dalam Hai apa kabar Ciamis kita sudah memberikan gambaran begitulah kondisi di Kabupaten Ciamis, dan mudah-mudahan UMKM di Kabupaten Ciamis lebih baik lagi dan kita akan menuju harapan masa depan lebih baik mengikuti era globalisasi hari ini. Terima kasih, saya Andeli Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.